Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang sedikit terkait dengan tauhid. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Berbicara tentang tauhid, tentu ini merupakan ilmu yang sangat asas, yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Betapa tidak, karena ilmu tauhid merupakan ilmu yang menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini kita akan bahas adalah terkait tentang racun dan keyakinan. Ini menarik. Singkat cerita, ada orang yang mengatakan kepada lawan bicaranya bahwa ini minuman beracun, ini makanan beracun. Maka orang yang mendengar kalimat tersebut langsung menyikapi, langsung menghindari, bahkan dia bertekad sampai kapanpun tidak akan meminum maupun memakan hal yang beracun itu. Kenapa? Takut apa? Takut mati, takut masuk rumah sakit gara-gara beracun tadi. Dan saya yakin kebanyakan di antara kita akan melakukan hal yang demikian. Sampai kapan? Sampai benda yang beracun tadi hilang, sampai benda yang beracun tadi tidak ada. Artinya apa? Selama itu makanan, minuman beracun masih ada, maka kita akan menjaga diri kita supaya tidak kena racun tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bandingkan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rasulullah mengatakan, menyampaikan lewat hadisnya. Kita ketahui bersama bahwa Allah dan Rasulullah itu merupakan sumber yang menjadikan agama ini jelas mana yang haram, mana yang halal. Oleh karena itu, Rasulullah itu sudah menyampaikan ini haram, ini halal, ini boleh, ini enggak boleh. Pun demikian dengan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Jelas banget, enggak ada yang abu-abu, enggak ada yang bikin ragu, semuanya mantap. Allah mengatakan lewat firman-Nya. Rasulullah menguatkan lewat hadis-hadisnya. Tapi lihat manusia, kita sebagai seorang muslim, apa yang dilakukan ketika Allah mengatakan ini haram, ini tidak boleh. Kita melakukannya, kita mengerjakannya. Bahkan yang kita lakukan tidak sekali, berulang-ulang. Tentu ini berbanding terbalik dengan benda yang terkena racun tadi. Ketika benda itu kita ketahui beracun, kita serta-merta sampai kapanpun menghindari diri kita dari yang beracun tadi. Tapi ketika Rasulullah mengatakan jangan berbuat zina, jangan berbuat aniaya, jangan berbuat curang, Rasulullah yang bilang, manusia agung, manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai suri teladan kita. Kita tidak meyakini sebagaimana orang tadi bilang ini ada racunnya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika keyakinan kita kepada Rasulullah, keyakinan kita kepada Allah luntur, kalah dengan keyakinan kita kepada yang beracun tadi? Apa yang harus kita lakukan?
Tentu yang pertama kita harus memiliki ilmu. Yang kedua, setelah kita punya ilmu, kita bertambah keyakinan. Ketika seseorang sudah berilmu, bertambah keyakinan, tentu akan berdampak pula kepada keimanan. Keimanan seseorang itulah yang menjadi dasar dia akan lebih yakin kepada Rasulullah, dia akan lebih yakin kepada Allah dibandingkan dengan benda yang beracun tadi. Padahal kita yakin bahwa Allah yang mengatur semuanya. Kata Allah terjadi, maka terjadilah. Kata Allah tidak, maka tidaklah. Kalau kita tarik benang merah, cerita zaman dahulu, ada nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Betapa Nabi Ibrahim dibakar sama Allah. Menurut akal kita, Nabi Ibrahim itu akan hangus, akan geseng, habis kebakar. Tapi lihat kuasa Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yakin dengan Allah, maka api yang dasar sifatnya panas menjadi dingin. Pun demikian, ketika kita lebih yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, maka benda yang racun tadi, kalau Allah belum menghendaki, maka racun itu tidak akan bereaksi, racun itu tidak akan berfungsi, racun itu tidak akan menyakiti kita ketika keyakinan kita full 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi bahwa cara untuk menambah keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah diawali dengan menambah ilmu. Tentu di sini tidak bicara ilmu dunia, tapi ilmu akhirat. Kita perbanyak ilmu kita agar apa? Kita tambah mantap, tambah yakin kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.